Hai guys, welcome back to Irama Widya YouTube channel. So, gimana? Kalian sudah semakin pede belum mengerjakan soal matematikanya? Biar kita bisa bantu kamu lagi, yuk tulisin soal-soalnya di kolom komentar di bawah ini, supaya kita bisa membahasnya di konten berikutnya. So, don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu nggak ketinggalan video-video berikutnya. And don't forget to share this video, okay? Halo semuanya, jumpa kembali di channel Irama Widya. Sebelum kita membahas soal, jangan lupa nih like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Jangan lupa tulis juga di kolom komentar jika ada yang ingin kamu tanyakan. Nah, dalam rangka mempersiapkan UTBK nih di pertengahan tahun nanti, kamu harus sering berlatih mengerjakan soal dari sekarang agar kamu bisa semakin percaya diri nih ketika menghadapi ujian nanti. Kali ini saya akan membahas beberapa soal yang ada di buku Master Key UTBK SBMPTN Soshum 2020. Di buku ini dilengkapi dengan LJD lembar jawaban digital. Selain itu, buku ini memuat beberapa ringkasan materi dan beberapa paket soal yang lengkap, dimulai dari soal TKA dan TPS. Untuk soal-soal TKA sendiri mencangkup sejarah, geografi, sosiologi, dan ekonomi. Sementara untuk soal TPS meliputi kemampuan penalaran umum, kemampuan pemahaman, bacaan dan menulis, pengetahuan dan pemahaman umum, bahasa Inggris, dan kemampuan pengetahuan kuantitatif. Dalam kesempatan kali ini, yang saya akan bahas yaitu mengenai soal TKA, yaitu tes kemampuan akademik. Sebelum kita bahas contoh soalnya, harus kamu pahami nih, untuk masuk tes perguruan tinggi ini, kamu harus tahu dulu 3 tipe soal yang diujikan, yaitu soal pilihan ganda, soal pernyataan sebab akibat, dan soal pernyataan benar salah. Untuk soal pilihan ganda ini, dalam mengerjakannya cukup mudah. Caranya, kamu tinggal memilih salah satu opsi yang paling relevan dengan pertanyaan. Apakah A, B, C, D, atau E? Kemudian, tipe soal selanjutnya yaitu pernyataan sebab akibat. Soal ini termasuk soal yang cukup sulit loh, karena soal ini mengandalkan kamu harus berpikir logis. Dalam menjawab soal ini, kamu harus benar-benar memahami pernyataan dan alasan yang disampaikan, apakah benar atau salah. Selain itu, kamu juga harus mengetahui nih, apakah soal ini keduanya memiliki hubungan sebab akibat atau tidak. Dalam menjawab soal pertanyaan sebab akibat ini, ada petunjuk pengerjaan yang harus kamu ketahui, yaitu soal ini terdiri dari 3 bagian, yaitu pernyataan, kata sebab, dan alasan yang disusun secara berurutan. Nah, pilihannya, jika pernyataan itu benar, alasan benar, dan keduanya menunjukkan hubungan sebab akibat, maka jawabannya adalah A. Jika pernyataannya benar, alasan benar, tetapi keduanya tidak menunjukkan hubungan sebab dan akibat, maka jawabannya B. Selanjutnya, jika pernyataan benar dan alasan salah, maka jawabannya C. Kemudian, jika pernyataan salah dan alasan benar, maka jawabannya D. Terakhir, jika pernyataan dan alasan kedua-duanya salah, maka jawabannya adalah E. Untuk petunjuk pengisian soal ini, kamu harus benar-benar hafal karena tidak akan disajikan di bawah soal. Kemudian, tipe soal yang ketiga yaitu pernyataan benar dan salah. Untuk tipe soal ini,
tersedia 4 pilihan jawaban, yaitu pilihan 1, 2, 3, dan 4. Keempat pernyataan ini harus kalian jawab berdasarkan pernyataan yang benar dengan mengikuti petunjuk berikut. Nah, jika pernyataan 1, 2, dan 3 benar, maka jawabannya A. Jika pernyataan 1 dan 3 benar, maka jawabannya B. Kemudian, jika pernyataan 2 dan 4 benar, maka jawabannya C. Selanjutnya, jika hanya pernyataan nomor 4 yang benar, maka jawabannya D. Dan, jika semua pernyataannya benar dari 1 sampai 4, maka jawabannya E. Bagaimana? Sudah paham belum? 3 tipe soal yang akan diujikan ini harus kamu pahami dulu sebelum kamu mengerjakan soal, termasuk petunjuk pengerjaannya, agar soal yang kamu kerjakan nanti dapat kamu selesaikan dengan baik. Seperti itu. Oke, selanjutnya mari kita bahas beberapa contoh soal yang ada di buku Master Key UTBK TPS TKA SBMPTN Sosum 2020. Nah, ini soal yang pertama. Saya ambil contoh soal SBMPTN tahun 2017. Karena kemungkinan beberapa soal yang sudah diujikan biasanya akan keluar kembali. Jadi, kalian harus rajin berlatih soal-soal terdahulu. Baik itu soal SBMPTN tahun 2017, 2018, 2019, 2020, maupun 2021 untuk persiapan mengerjakan soal SBMPTN di tahun 2022. Baik teman-teman, sekarang kita baca soalnya bersama. Industri minuman ringan dan percetakan surat kabar cenderung memilih lokasi di kota-kota besar dalam rangka memperoleh ... Apakah A. bahan baku, B. tenaga kerja, C. pasar, D. energi, atau E. angkutan umum? Sebelum kalian menjawab soal, nih, salah satu tips yang perlu kalian ingat adalah kalian cari kata kuncinya terlebih dahulu. Kata kunci dari soal ini yaitu industri minuman ringan dan percetakan surat kabar yang diletakkan atau dibangun di kota-kota. Kenapa demikian? Ingat, konsep dalam pemilihan lokasi industri ini memperhatikan beberapa faktor. Nih, faktor pertimbangannya yaitu lokasi sumber bahan baku, transportasi, sumber energi, kedekatan pasar atau konsumen, terakhir, tenaga kerja. Nah, kelima faktor tersebut merupakan faktor pertimbangan untuk meletakkan suatu industri atau suatu lokasi ideal, penentuan lokasi industri. Oke teman-teman, kita kembali ke soal. Kita lihat kata kuncinya yang tadi, yaitu minuman ringan dan percetakan surat kabar memilih lokasi di kota-kota besar. Nah, alasan utamanya yaitu agar dekat dengan konsumen. Otomatis, minuman ringan dan percetakan surat kabar ini, hasil produksinya itu dipastikan sampai ke tangan konsumen dengan cepat. Kenapa demikian? Karena hal ini sangat terkait dengan sifat dari barang hasil produksi tersebut, di mana minuman ringan dan surat kabar ini memiliki tingkat ketahanan yang relatif pendek, sehingga secepatnya harus sampai ke tangan konsumen untuk menurunkan tingkat kerusakan dari barang tersebut. Jadi jawabannya adalah C, yaitu dalam rangka memperoleh pasar atau konsumen. Bagaimana dengan jawaban lain? Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, bahan baku. Biasanya industri yang berorientasi bahan baku ini industri yang memiliki beban ongkos bahan baku lebih tinggi. Misalnya, industri semen. Industri semen ini membutuhkan bahan baku, salah satunya adalah
batuan kars, di mana untuk mengangkut batuan kars ini dengan volume yang sangat besar ini membutuhkan biaya ongkos yang lebih tinggi jika lokasinya berada jauh dari sumber bahan baku. Jadi, industri semen ini biasanya diletakkan di sumber bahan baku. Selanjutnya, tenaga kerja. Biasanya, industri yang berorientasi tenaga kerja ini merupakan industri yang membutuhkan banyak pegawai. Contohnya adalah konveksi. Selanjutnya, energi. Industri yang didirikan di dekat sumber energi biasanya industri yang memerlukan sumber energi yang besar dan melimpah untuk proses produksinya. Misalnya apa? Misalnya industri baja. Industri baja ini membutuhkan bahan bakar yang sangat banyak, yaitu bahan bakar berupa batu bara. Sehingga industri ini cocok diletakkan di pusat sumber energi untuk memproduksi bahan baja tersebut. Oke, yang terakhir angkutan. Nah, angkutan ini hubungannya yaitu dengan ongkos atau biaya angkut. Semua jenis industri pasti memperhatikan biaya atau beban angkut dari suatu barang tersebut, baik itu biaya untuk mengangkut bahan baku maupun ongkos untuk mengangkut barang jadi dari industri tersebut. Oke, sekali lagi, jadi jawaban yang tepat adalah pasar. Jadi, industri minuman ringan dan percetakan surat kabar cenderung memilih lokasi di kota-kota besar dalam rangka memperoleh pasar atau konsumen. Nah, teman-teman, kalau teman-teman bingung, teman-teman juga bisa memilih salah satu opsi lain. Misalkan, teman-teman lihat percetakan surat kabar. Kita tahu bahwa karakteristik masyarakat di kota itu haus akan informasi. Otomatis, surat kabar atau percetakan surat kabar harus diletakkan di kota-kota besar dalam rangka memperoleh pasar, sehingga harus segera didistribusikan ke konsumen. Oke, soal selanjutnya yaitu soal SBMPTN tahun 2021. Kita baca soalnya bersama. Pada saat musim hujan, di wilayah perkotaan tidak jarang terjadi banjir, sehingga menghambat aktivitas manusia di wilayah perkotaan. Banjir di perkotaan ini umumnya terjadi karena titik. Apakah A. Pembangunan drainase di wilayah perkotaan sangat buruk. B. Tutupan lahan tidak memiliki kemampuan untuk menyerap air dalam waktu singkat. C. Hujan di perkotaan intensitasnya lebih tinggi. D. Kesadaran warga perkotaan dalam membuang sampah. Dan E. Tanggap darurat bencana banjir belum dilaksanakan di wilayah perkotaan. Sebelum kita bahas, apakah teman-teman sudah tahu jawabannya nih? Oke. Coba sebutkan. Menurut teman-teman, opsi yang benar ada apakah A, B, C, D, atau E? Seperti pada soal sebelumnya, kita cari kata kunci pada soal tersebut. Nah, kata kunci pada soal yaitu wilayah perkotaan terjadi banjir. Mengapa terjadi banjir di wilayah perkotaan? Itu kan yang menjadi pertanyaan. Berarti di sini kita harus tahu karakteristik dari wilayah perkotaan itu sendiri. Nah, perlu kalian tahu, wilayah perkotaan merupakan wilayah terbangun, di mana tutupan lahannya itu didominasi oleh bangunan permanen, jalan beraspal, beton, sehingga sangat sedikit wilayah hijau atau pertanahan di wilayah perkotaan. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, teman-teman sudah lihat kan? Di sini merupakan contoh dari wilayah perkotaan. Yang saya lingkari ini adalah jalan di perkotaan yang tergenang. Fenomena tergenangnya ini terjadi karena tutupan lahan di perkotaan ini didominasi oleh beton, aspal, atau paving block. Jadi, ketika hujan turun, air tidak akan langsung menyerap ke dalam tanah, melainkan tertahan di atas permukaan, sehingga terjadi genangan. Ketika intensitas hujannya lebih tinggi, maka genangan tersebut akan berubah menjadi banjir di wilayah perkotaan.
Kita lihat pilihan jawabannya satu-satu. A. Pembangunan drainase di wilayah perkotaan sangat buruk. Benar atau salah? Ini opsinya salah ya. Kenapa salah? Teman-teman ketahui bahwa pembangunan drainase di kota sebenarnya sudah baik. Sudah tersedia saluran air, bahkan di beberapa komplek atau di beberapa wilayah ini sudah dibuat biopori, yaitu untuk menyerap air hujan ketika turun. Otomatis, pembangunan drainase di wilayah perkotaan sangat buruk ini salah. Karena di perkotaan drainasenya sudah baik. Misalnya sudah terbangun selokan, saluran air, biopori, dan sumur resapan. Pilihan B, tutupan lahan tidak memiliki kemampuan untuk menyerap air dalam waktu singkat. Nah, ini benar. Sudah dijelaskan sebelumnya, di mana wilayah perkotaan merupakan wilayah terbangun, di mana tutupan lahannya ini didominasi oleh bangunan seperti beton, aspal, dan sebagainya. Sehingga ketika hujan turun, maka air tidak langsung menyerap ke dalam tanah, melainkan tertahan oleh tutupan lahan yang berupa paving block, sehingga terjadi genangan air yang akan menyebabkan terjadinya banjir. Kemudian C, hujan di perkotaan intensitasnya lebih tinggi. Jawaban ini salah ya, karena hujan yang terjadi baik di perkotaan maupun di desa, intensitasnya itu tidak bisa diprediksi, bisa besar, bisa kecil. Otomatis pilihan yang paling mendekati itu masih di option B. Yang keempat, option D, kesadaran warga perkotaan dalam membuang sampah. Karakteristik masyarakat perkotaan pada dasarnya sudah baik. Karena apa? Karena biasanya di perkotaan pengelolaan sampahnya itu sudah baik. Seperti sudah tersedianya bak sampah dan pengangkutan sampah secara rutin. Yang terakhir, pilihan E atau option E, tanggap darurat bencana banjir belum dilaksanakan. Nah, ini kaitannya dengan pasca terjadinya banjir. Jadi, teman-teman, jawaban yang tepat adalah pilihan B, yaitu tutupan lahan tidak memiliki kemampuan untuk menyerap air dalam waktu yang singkat. Oke, kita bahas soal SBMPTN tahun 2021. Ini merupakan tipe soal benar salah ya. Tipe soal ini kalian tinggal memilih pernyataan mana saja yang menurut teman-teman benar dari 4 pernyataan. Oke, kita baca soalnya bersama. Sifat-sifat tanah yang dapat memengaruhi erodibilitas tanah diantaranya agregasi tanah, bahan organik, tekstur tanah, kedalaman air tanah. Baik, kata kunci pada soal tersebut yaitu erodibilitas. Apa itu erodibilitas? Erodibilitas merupakan kepekaan tanah terhadap erosi atau mudah tidaknya tanah terkena erosi. Nah, di sini teman-teman lihat apakah agregasi tanah, bahan organik, tekstur tanah, dan kedalaman air tanah termasuk sifat tanah yang dapat memengaruhi tanah terkena erosi. Kita bahas satu-satu. Yang pertama, agregasi tanah. Apa itu agregasi tanah? Agregasi tanah atau agregat tanah merupakan partikel tanah yang menyatu, di mana tanah yang mantap akan mempertahankan sifat-sifat tanah yang baik untuk pertumbuhan tanaman, seperti porositas dan ketersediaan air lebih lama dibandingkan dengan agregat tanah yang tidak mantap. Jadi, agregasi tanah ini sangat menentukan apakah tanah mudah tidaknya tererosi, berarti pilihannya benar. Yang kedua, bahan organik. Nah, bahan organik ini berfungsi sebagai perisai, sehingga proses erosi lapisan permukaan tanah bisa dihambat. Contohnya, ketika suatu tanah tanpa vegetasi terkena hujan atau terkena tiupan angin yang sangat kencang, maka
partikel permukaan tanah yang di permukaan itu akan habis tergerus oleh air hujan maupun angin yang bersifat kencang. Nah, ketika tanah tertutup oleh bahan organik, kita ilustrasikan, misalkan ini lapisan tanah. Ketika di atasnya itu terdapat bahan organik yang menutupi lapisan tanah, maka ketika hujan turun, butiran hujan ini tidak akan langsung menghantam lapisan tanah, melainkan air hujan akan menyerap terlebih dahulu ke sela-sela bahan organik, sehingga erosi tanah dapat diminimalisir dengan adanya bahan organik. Seperti itu. Berarti bahan organik merupakan sifat tanah yang dapat mengaruhi erodibilitas tanah. Yang ketiga, nih tekstur tanah. Tekstur tanah ini memengaruhi perkembangan pertumbuhan tanaman dan perakaran. Jadi, ketika tekstur tanahnya baik, maka perakaran tanaman akan semakin baik. Otomatis, perakaran tanah ini membantu air hujan menyerap ke dalam tanah, sehingga ketika hujan turun, maka air hujan akan langsung menyerap ke dalam sela-sela akar tanaman dan erosi dapat terminimalisir. Berarti tekstur tanah sangat memengaruhi mudah tidaknya tanah tererosi. Yang terakhir, 4. Kedalaman air tanah. Nah, kedalaman air tanah ini tidak termasuk sifat tanah karena tidak secara langsung memengaruhi erodibilitas tanah. Jadi jawaban yang benar adalah pernyataan 1, 2, dan 3. Sehingga jawabannya adalah A. Baik, soal selanjutnya yaitu tipe soal sebab akibat. Di sini saya mengambil soal SBMPTN tahun 2021. Kita baca soalnya bersama. Keberhasilan program keluarga berencana di Indonesia ditunjukkan dengan menurunnya ASFR. Sebab jumlah kelahiran hidup bayi sangat memengaruhi kualitas kesehatan penduduk. Yang pertama, kita perhatikan pernyataannya terlebih dahulu. Keberhasilan program keluarga berencana di Indonesia ditunjukkan dengan menurunnya ASFR. Apa itu ASFR? Nah, ASFR ini merupakan angka kelahiran menurut kelompok umur wanita tertentu. Jelas ya, berarti di sini pernyataannya benar. Karena ketika program keluarga berencana ini berhasil, maka angka ASFR ini akan menurun. Selanjutnya, kita perhatikan pernyataan yang kedua, pernyataan alasan. Jumlah kelahiran hidup bayi sangat memengaruhi kualitas kesehatan penduduk usia subur. Nah, teman-teman, ini sudah jelas ya bahwa pernyataan ini adalah salah, di mana kelahiran hidup bayi tidak memengaruhi kualitas kesehatan penduduk usia subur, melainkan jumlah kelahiran hidup bayi ini merupakan parameter atau indikator kualitas kesehatan penduduk usia subur. Jadi di sini hanya salah dari redaksi. Seharusnya redaksi yang benar itu jumlah kelahiran hidup bayi merupakan indikator kualitas kesehatan penduduk usia subur. Itu baru benar. Jadi pernyataan benar, alasan salah. Sehingga jawabannya adalah C. Bagaimana dengan hubungan sebab akibatnya? Kita lihat. Di sini pernyataannya itu kan keberhasilan program. Pernyataan yang kedua tentang jumlah kelahiran hidup. Sementara jumlah kelahiran hidup ini berkaitan dengan produktivitas usia subur. Jadi tidak ada hubungan sebab akibat, di mana KB ini berhubungan dengan penurunan ASFR. Jumlah kelahiran hidup bayi ini hubungannya dengan kesehatan penduduk. Baik teman-teman, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, soal ini masih sama tipenya dengan soal sebelumnya, yaitu soal tipe sebab akibat. Oke, kita baca soalnya bersama.
Ketinggian tempat berpengaruh terhadap jenis pertanian yang dibudidayakan, sebab semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, suhu semakin rendah. Pertama, kita lihat kalimat pernyataan. Pernyataan ini benar ya. Kenapa demikian? Karena ketinggian tempat dapat memengaruhi jenis tanaman yang dibudidayakan, di mana tidak semua tanaman dapat dibudidayakan di ketinggian yang sama. Misalnya, tanaman padi, kita lihat pada klasifikasi iklim suhu. Tanaman padi ini hanya cocok ditanam di zona panas. Karena ketika tanaman padi ini ditanam di zona yang lebih dingin, otomatis perkembangannya tidak akan sebagus di wilayah atau zona panas. Sehingga jelas ketinggian tempat ini memengaruhi jenis pertanian yang dibudidayakan. Berarti pernyataannya benar. Kita lihat pernyataan yang kedua. Semakin tinggi suatu tempat dari permukaan laut, suhu semakin rendah. Betul. Kita lihat pada klasifikasi iklim suhu di samping, di mana seiring naiknya ketinggian, suhu akan semakin rendah. Oke, bisa dilihat pada gambar. Selanjutnya, apakah terdapat hubungan sebab akibat? Jawabannya benar. Pernyataan tersebut memiliki hubungan sebab akibat, di mana ketinggian tempat memengaruhi suhu dan keduanya ini berpengaruh terhadap jenis budidaya yang ada pada wilayah tertentu. Jadi jawabannya adalah pernyataan benar, alasan benar, dan menunjukkan hubungan sebab akibat. Baik, selanjutnya kita masuk ke soal berikutnya. Nah, teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa contoh soal yang saya sampaikan tadi merupakan contoh soal TKA atau tes kemampuan akademik materi pelajaran geografi. Selain materi pelajaran geografi, TKA ini meliputi ekonomi, sejarah, dan sosiologi. Untuk pembahasan contoh soal ekonomi, sejarah, dan sosiologi akan dijelaskan di video selanjutnya. Makanya, ayo jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Oke, sekian contoh soal pembahasan dari saya. Sampai jumpa di pembahasan soal berikutnya. Terima kasih. Well, pembahasan soalnya is super clear and easy. Pastinya kamu udah lebih paham dong mengerjakan soal-soal seperti ini. So, to let you guys understand better about the questions, jangan sampai ketinggalan nonton video berikutnya ya. And don't forget to subscribe, like, comment, and then hit notification bell supaya kamu gak ketinggalan nonton video berikutnya. So, see you guys in the next video. Bye-bye.